Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fikrul Hazana Balong dari kelas BK1C Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Kali ini kita akan belajar mengenai keterampilan komunikasi konseling. Adapun pokok-pokok materinya, yang pertama konsep umum komunikasi, dasar filsafat komunikasi, komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal, dan komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Yang pertama, konsep umum komunikasi. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas yang dijalani oleh individu. Eksistensinya jauh menembus ruang dan waktu untuk tujuan yang sangat bervariasi dan menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Artinya, komunikasi ialah salah satu kebutuhan dasar individu yang diperolehnya melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat diartikan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seorang individu kepada individu atau kelompok lain. Materi selanjutnya yaitu dasar filsafat komunikasi. Filsafat berusaha menjawab pertanyaan tentang asal mula dan sifat dasar alam semesta, tempat manusia hidup, serta apa yang merupakan tujuan hidupnya. Komunikasi dan informasi sangat erat kaitannya dengan hal tersebut. Selanjutnya, dasar-dasar filsafat komunikasi. Yang pertama, komunikasi dengan kebijaksanaan praktis, tidak lebih dari nasihat atau kata yang bersifat argumentatif. Yang kedua, filsafat antar pribadi merupakan jenis komunikasi yang tidak hanya bersifat linguistik. Yang ketiga, komunikasi untuk memahami yaitu diskursif, yang menyerupai pidato filosofis untuk membenarkan pemahaman. Dan yang terakhir, sesuatu yang bersifat filosofis tidak perlu menyertakan referensi kepada hal yang tertentu dan konkret. Peirce sebagai pendiri aliran pragmatisme dan bahasa utama semiotika modern mengungkapkan bahwa satu, filsafat tidak dimulai dari ide murni yang diibaratkan sebagai pengalaman seorang gelandangan, tetapi harus dimulai dengan ide-ide yang akrab dan kompleks yang melekat dalam dialog manusia. Yang kedua, kerangka semiotika menekan bahwa komunikasi secara samar dan umum digambarkan sebagai kompleksitas proses isyarat, mengacu pada materi tertentu secara teoritis dikonseptualisasikan sebagai objek dengan konsekuensi tertentu dan dirangkum oleh orang yang menginterpretasikannya. Selanjutnya, filsafat analitik oleh Davidson tentang komunikasi memberikan perhatian lebih terhadap bahasa dan menjadikannya sebagai cabang utama makna linguistik. Pemahaman terhadap filsafat komunikasi sangat diperlukan oleh setiap individu, utamanya bagi individu pengemban dan pelaksana profesi yang mengharuskan adanya interaksi dengan individu dan kelompok lain. Materi selanjutnya, komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Tubbs and Moss mengatakan bahwa komunikasi yang efektif ditandai dengan munculnya 5 hal, yaitu pengertian, penerimaan yang cermat, kesenangan, hubungan yang hangat, akrab dan menyenangkan, mempengaruhi sifat, bersifat persuasif, hubungan yang baik, dan tindakan atau melahirkan tindakan yang dikehendaki. Faktor-faktor yang dapat menyuburkan hubungan interpersonal yaitu percaya, sikap suportif, dan sikap terbuka. Dari ketiga faktor tersebut, faktor percaya merupakan faktor yang terpenting karena sangat menentukan efektivitas komunikasi. Selanjutnya, tujuan menurut De Vito. Yang pertama, proses belajar. Yang kedua, membangun hubungan. Yang ketiga, memengaruhi. Yang keempat, bermain. Dan yang kelima, menolong. Melalui komunikasi, individu dapat memberikan upaya-upaya yang menenangkan, menghibur, memberi saran dan pertimbangan serta pandangan terhadap orang lain yang memerlukan. Selanjutnya, ada fungsi komunikasi. Yang pertama, fungsi informatif sebagai memberi keterangan, data atau fakta yang berguna dalam segala aspek kehidupan manusia. Yang kedua, fungsi edukatif, mendidik masyarakat dalam mencapai kedewasaan. Yang ketiga, fungsi persuasif sebagai alat untuk membujuk orang lain agar berperilaku sesuai dengan kehendak yang diinginkan komunikator. Dan yang terakhir, fungsi rekreatif, komunikasi memungkinkan individu untuk menghibur individu lainnya. Komunikasi antar pribadi dapat dilakukan dengan penyampaian atau penangkapan pesan dalam 2 cara utama, yaitu pesan verbal dan non-verbal. Pesan verbal diwujudkan melalui bahasa dan pesan non-verbal melalui isyarat tubuh. Dalam komunikasi interpersonal dan antar budaya, kedua jenis bentuk penyampaian pesan ini kadang-kadang menimbulkan sedikit keterbatasan dalam pemahaman, tetapi hal ini biasanya dapat diatasi dengan pemahaman yang tinggi oleh masing-masing orang yang terlibat. Selanjutnya, materi komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Tujuan keterampilan konseling untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Tujuan lain seperti supportive listening, mengelola situasi bermasalah, problem management, mengubah keterampilan-keterampilan buruk konseli yang menciptakan masalah bagi konseli, dan mewujudkan perubahan falsafah hidup. Selanjutnya, penerapan keterampilan komunikasi oleh Nelson Jones. Yang pertama, verbal, vokal, tubuh, sentuhan atau touch communication, dan komunikasi mengambil tindakan atau taking action communication.
Selanjutnya, keterampilan konseling terbagi menjadi dua, yaitu keterampilan dasar konseling dan keterampilan lanjutan. Keterampilan dasar terdiri dari keterampilan penampilan, keterampilan mendengar dasar, dan keterampilan self-attending. Keterampilan lanjutan terdiri dari keterampilan pemahaman dan penolakan, keterampilan perilaku, dan keterampilan mengakhiri konseling. Nah, secara garis besar, komunikasi melibatkan aspek verbal, vokal, tubuh, sentuhan, dan tindakan dengan penekanan-penekanan yang spesifik pada masing-masingnya. Keterampilan komunikasi konselor merupakan elemen utama dalam penyelenggaraan konseling. Penguasaan keterampilan komunikasi akan mendukung efektivitas penggunaan sejumlah keterampilan konseling lainnya dan sekaligus mendorong kesuksesan konselor dalam penyelenggaraan konseling. Itulah tadi pemaparan materi tentang keterampilan komunikasi konseling. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.